Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarbi Hasan dengan NIM 19150369094. Saya dari Prodi Sistem Informasi B, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan menjelaskan mengenal proses pengadaan barang dan jasa. Sesuai namanya, pengadaan barang dan jasa memang dilakukan oleh perusahaan guna membeli barang. Apa saja yang dibeli, bisa saja peralatan usaha, bahan bangunan, hingga mesin produksi. Tidak hanya berupa barang saja, pengadaan juga berupa jasa. Misalnya saja jasa perbaikan atau pembuatan sebuah fitur yang dibutuhkan perusahaan. Tentu saja pengadaan barang dan jasa ini tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Sebagai perusahaan, Anda harus memastikan bahwa barang atau jasa yang dibeli sudah sesuai dengan standar. Jangan lupa untuk menyesuaikan dengan budget atau uang yang ditetapkan oleh perusahaan. Proses pengadaan barang dan jasa atau procurement management dimulai dari tahap perencanaan, pemilihan vendor, melakukan negosiasi hingga membuat kontrak perjanjian. Pengadaan barang dan jasa juga harus memastikan bahwa vendor atau supplier memberikan barang dan jasa yang sesuai dengan kontrak atau kesepakatan. Produser pengadaan barang dan jasa agar sesuai memahami yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa, Anda juga perlu mengetahui seperti apa produser yang tepat. Dengan demikian, Anda bisa memahami bagaimana cara melakukannya. Yang pertama adalah Anda menganalisis kebutuhan perusahaan. Hal pertama adalah lakukan analisis terlebih dahulu terhadap kebutuhan perusahaan. Biasanya divisi akan mengajukan kebutuhan yang diinginkan kepada tim procurement. Yang kedua adalah persetujuan dari manajemen. Tidak semua permintaan yang dibuat oleh divisi akan langsung disetujui oleh perusahaan. Perlu ada persetujuan dari manajemen untuk membeli barang. Yang ketiga adalah tender. Setelah mendapatkan pemesanan pengadaan barang dan jasa, procurement manajemen akan memulai membuat tender terhadap supplier dan vendor. Dalam hal ini, tim pengadaan harus mencari vendor atau supplier yang memang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat adalah menganalisis supplier dan vendor. Setelah penawaran dari supplier atau vendor sudah terima, tim procurement perlu melakukan analisis terhadap penawaran tersebut. Beberapa faktor yang dilihat misalnya dari segi kualitas, pengalaman yang dimiliki dengan vendor, hingga kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan. Yang kelima adalah meminta penawaran atau quotation. Langkah berikut biasanya sudah mengerucut ke beberapa vendor atau supplier yang sesuai. Tim pengadaan mengeliminasi vendor atau supplier yang sekiranya tidak sesuai dengan kriteria perusahaan. Yang keenam adalah melakukan negosiasi dan pemilihan vendor. Setelah penawaran diterima, Anda akan mengetahui bagaimana harga hingga waktu pengerjaan yang akan diberi oleh vendor atau supplier. Dari penawaran inilah perusahaan sudah bisa melihat mana vendor atau supplier yang bisa memenang proyek. Pastinya negosiasi perlu dilakukan supaya bisa mendapatkan keuntungan yang didapat.
pun tinggal memilih mana vendor atau supplier yang sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.